Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih, kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memampukan kami dalam melalui segala aktivitas yang kami lakukan pada hari ini. Dan oleh karena kekuatan-Mu lah ya Tuhan, kami dapat melalui semuanya. Kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan dan kebaikan-Mu ya Tuhan, yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur 131 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Tertulis demikian: Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku, berharaplah kepada Tuhan. Hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan seperti dalam ayat ini akan sulit diucapkan apabila kita tidak memiliki kerendahan hati. Dengan mengatakan aku tidak tinggi hati, maka kita sedang berdusta jika kita tidak demikian. Daud benar-benar menunjukkan dirinya sebagai orang yang tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong terhadap orang lain. Hal itu dibuktikan dalam sikap hidupnya. Sekalipun ia mempunyai pencapaian dan prestasi yang melebihi Raja Saul, dan sekalipun Daud sudah diurapi sebagai raja, namun ia tidak sekalipun mau melangkahi takhta Saul. Ia tetap menghormati dan tunduk pada Raja Saul. Bahkan sekalipun ia dapat dengan mudah mengalahkan dan melenyapkan Raja Saul, itu tidak dilakukan olehnya. Daud merendahkan dirinya terhadap Saul dan tidak berkeinginan untuk mengejar perkara yang terlalu besar dan yang terlalu tinggi baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan dalam Mazmur ini merupakan inspirasi dari Tuhan untuk mengajarkan kita semua untuk memiliki sikap yang benar dalam menjalani kehidupan ini, yaitu supaya kita memiliki ketenangan dan kedamaian senantiasa di dalam Tuhan. Beberapa hal yang penting bagi kita dari ayat-ayat ini adalah yang pertama, jangan mengejar hal-hal yang terlalu besar. Sikap kerendahan hati Daud membuatnya tidak punya ambisi yang sombong. Daud bersedia bahkan menjadi pengembala domba-domba ayahnya, tetapi kakak-kakaknya menuduhnya yang tidak-tidak. Padahal tuduhan mereka itu tidak benar. Sikap rendah hati ini hendaknya kita miliki, sehingga kita tidak berambisi untuk ketenaran ataupun kemegahan diri kita pribadi. Selaras dengan hal itu, saudara, dalam kitab Roma pasal 12 ayat 16 bagian B dikatakan, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Mari saudara, tetaplah rendah hati. Tidak perlu kita mengejar hal-hal yang terlalu besar dan tidak perlu memikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi. Jalanilah hidup kita sesuai dengan tuntutan dan visi dari Tuhan. Dan setialah kepada perkara yang kecil. Yang kedua, saudara, tetaplah tenang dalam menjalani setiap keadaan. Dalam kitab Mazmur ini disebutkan tentang bagaimana sikap ketenangan itu digambarkan, yaitu seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya.
Situasi dunia ini dengan berbagai tuntutannya seringkali membuat pikiran kita tidak tenang karena ada banyak hal keinginan yang ingin kita capai. Tetapi mari saat ini saudara, tenangkan hati kita di dalam hadirat Tuhan. Arahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Hanya dekat Tuhan sajalah hati kita menjadi tenang. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Datanglah pada Tuhan Yesus, serahkanlah semuanya termasuk pikiran yang tinggi-tinggi dan kesombongan, dan jadilah tenang dalam kasih anugerahnya. Yang ketiga saudara, berharaplah kepada Tuhan senantiasa. Berkebalikan dengan sikap ambisius dan sombong yang ingin mencapai sesuatu yang cepat dengan berbagai cara, sikap kita sebagai orang percaya tidaklah demikian. Kita tidak berharap kepada manusia ataupun kekuatan diri kita sendiri, tetapi kita berharap kepada Tuhan. Dikatakan di sini, berharaplah pada Tuhan Yesus, baik untuk hidup kita di bumi ini dan juga untuk hidup kita di kekekalan di sorga bersama dengan Tuhan. Dengan berharap kepada Tuhan, hati kita menjadi tenang dan penuh kedamaian serta sukacita oleh Roh Kudus. Mari, saudara yang dikasihi Tuhan, tenangkanlah jiwamu di dalam Tuhan. Di tengah situasi dunia hari-hari ini yang membuat banyak orang tidak tenang, panik, dan berbagai kecemasan, berharaplah kepada Tuhan. Pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bersikap yang benar. Di tengah situasi yang penuh dengan berbagai kesibukan, tuntutan, dan ambisi duniawi, ajar kami Tuhan untuk bersikap rendah hati, tidak sombong, dan tidak tinggi hati, tetapi merendahkan diri kami dan bersikap sebagai seorang hamba yang mau tunduk, taat, dan setia kepadamu dalam segala keadaan. Ubahkanlah ya Tuhan pikiran kami, sehingga kami tidak pusing dengan berbagai ambisi dan keinginan akan pencapaian hal-hal yang terlalu tinggi dan besar, tetapi supaya kami setia dalam berbagai perkara kecil yang Tuhan percayakan saat ini. Kami mau berharap dan bersandar hanya kepadamu ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami yang sejati, kekuatan dan pertolongan kami yang dapat kami andalkan. Berkatilah setiap kami, para pendengar firman-Mu saat ini, dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Berikan jalan keluar dan nyatakanlah mujizat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang susah serta yang berduka mengalami penghiburan dan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Malam hari ini kami akan beristirahat. Berkatilah dan lindungilah kami dengan kuat kuasa-Mu. Jauhkan kami dari segala yang jahat, dari kuasa kegelapan dan dari segala mara bahaya. Naungi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.